Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidup, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, aman dalam perlindungan Tuhan. Di sini kita mau belajar bagaimana pemazmur Daud mengubah rasa tidak aman karena pergumulan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dia mengubah itu dari yang tidak aman menjadi nyaman, yaitu ketika dia di dalam segala pergumulannya menaruh pengharapan dan keyakinan di dalam kuasa Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang tidak terlepas dari apa yang dikatakan dengan pergumulan, yang sering membuat kita gelisah, yang sering membuat kita takut, yang sering membuat kita tidak semangat menjalani kehidupan ini, dan bahkan kita merasa khawatir akan kehidupan kita, akan pergumulan yang kita hadapi. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mau meyakinkan kita, mengajak kita agar kita datang percaya, beriman kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 27 ini dikenal dengan Mazmur keyakinan. Dalam keyakinan di dalam Tuhanlah pemazmur merasakan kenyamanan. Keyakinan kepada Tuhanlah yang membuat pemazmur hanya menginginkan hidup bersama dengan Tuhan. Dan Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Dan Mazmur 27 ini
adalah salah satu mazmur yang paling terkenal dan salah satu mazmur yang terkenal dengan mazmur penghiburan. Ya. Mazmur ini mendorong kita untuk mempercayai Tuhan dalam masa kesusahan. Ya. Tidak ada alasan bagi orang yang percaya putus asa, dan tidak ada kebuntuan dalam kehidupan orang percaya ketika dia meletakkan pengharapannya, meletakkan pertolongannya dalam kuasa Tuhan. Maka sebagai orang percaya, di dalam kebuntuan sekalipun kita dapat melihat ada jalan yang Tuhan bukakan bagi kita. Ada kuasa Tuhan yang menuntut kita untuk tetap berpengharapan menuju masa yang indah yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mazmur ini memberitahukan kita bahwa jawaban untuk masalah, ketakutan dan kekhawatiran adalah dengan menatap keindahan Tuhan. Maka pemazmur merasakan begitu luar biasanya hidup bersama dengan Tuhan. Pemazmur merasakan begitu penuh dengan damai sejahtera, merasa nyaman di dalam perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Perlindungan di dalam Tuhan adalah perlindungan yang kekal. Dan perlindungan di dalam Tuhan adalah perlindungan yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh siapapun. Maka mari saudara yang terkasih, hiduplah tetap di dalam kemuliaan Tuhan. Dan tetap hidup di dalam keindahan bersama dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kita lihat apa sumber keyakinan Daud ketika dia di dalam pergumulannya tetap memiliki keyakinan bahwa pergumulan itu dapat dia lalui dengan keyakinan bahwa dia akan bisa melampaui segala pergumulan yang berat sekalipun. Maka apa yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Bapak ibu saudara yang terkasih, inilah jaminan, inilah keyakinan, dan ini adalah kepastian bagi kita. Tuhan adalah terang kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam situasi yang terang. Yang sering menakutkan adalah situasi yang gelap. Karena pandangan kita terbatas, penglihatan kita terbatas, pemahaman kita terbatas. Karena ada kegelapan yang menutupi kita. Tapi ketika kita hidup dalam terang Tuhan, maka di situ kita melihat jalan, bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang bisa menembus kepada sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan adalah terang dan Tuhan adalah keselamatanku. Maka saudara yang terkasih, mari jadikanlah Tuhan menjadi keselamatan bagi kita. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang keselamatan kita. Karena keselamatan kita sudah dijamin Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Dan di dalam Tuhanlah sesungguhnya kita memperoleh keselamatan. Baik dari pergumulan, baik dari tantangan, baik dari ancaman yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Maka Daud mengatakan, kepada siapa aku harus takut? Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita takuti adalah ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takuti. Karena Tuhan yang kita sembah adalah
Tuhan yang memiliki kuasa melebihi dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Maka itulah sumber kekuatan itu, sumber keyakinan daripada Daud. Baru yang kedua, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Walaupun banyak panah-panah pergumulan yang akan mau menancap di dalam kehidupan kita, yang bisa menyakiti kita, tapi ternyata itu semua bisa kita tangkis ketika Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Maka benteng itulah yang melindungi kita dari serangan-serangan iblis, dari serangan-serangan si jahat, sehingga kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Baru keyakinan yang ketiga, ketika penjahat-penjahat menyerang aku ketika penjahat mau menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun ketika penjahat menyerang untuk memakan dagingnya, untuk membunuh Daud, tapi dia tidak takut terhadap semua lawannya dan semua musuhnya. Karena dia yakin ketika Tuhan hadir menolong dia, maka mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Maka Tuhan akan membela kita, Tuhan akan meluputkan kita. Yakin dan percayalah, orang yang merencanakan yang tidak baik kepada kita, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, yang tidak baik itu pun bisa diubah Tuhan menjadi hal yang baik. Karena Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk setiap orang yang dia kasihi. Dan Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan kepada orang yang mengandalkan Tuhan, kepada orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari tidak perlu takut dan khawatir untuk melawan si jahat, melawan musuh, karena kita yakini mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Maka saudara yang terkasih, bagi setiap orang percaya, yakini dan percayalah bahwa Tuhan adalah pembela kita. Maka saudara yang terkasih, dikatakan lagi yang kelima, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Maka saudara yang terkasih, walaupun hidup Daud terancam akan serangan-serangan, tapi dia tidak akan pernah takut. Karena dia tahu Tuhan adalah benteng yang teguh, yang tidak akan bisa diterobos oleh lawan-lawan apapun, senjata apapun itu. Maka Daud juga mengatakan, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Maka saudara yang terkasih, maka jangan ada yang membuat kita menjadi ragu akan penyertaan Tuhan. Jangan fokus kepada pergumulan itu, tapi fokuslah akan keyakinan kita bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, sanggup untuk melindungi kita dari segala tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka untuk itulah lahir ungkapan dan kerinduan daripada Daud. Daud ingin mengalami kehadiran Tuhan yang terus menerus, ya, karena Daud mengerti bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Daud mengerti bahwa jika Tuhan adalah sumber kepercayaan Daud, maka yang dibutuhkan Daud di atas segalanya adalah kehadiran daripada Tuhan. Ya, Daud menginginkan kehadiran Tuhan yang terus-menerus
karena dia yakin bahwa di atas ataupun dalam kehadiran Tuhan dia akan merasakan damai sejahtera dalam kehidupannya. Bagi Daud tidak ada yang lebih baik, tidak ada lebih berkuasa, tidak ada lebih agung, tidak ada lebih memuaskan, dan tidak ada yang lebih mengenyangkan, dan tidak ada yang lebih dapat diandalkan, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada Tuhan itu sendiri. Maka Daud merasakan bahwa kehadiran dan kebersamaan dalam Tuhan itulah kesempurnaan bagi dia, dan tidak ada yang lebih daripada itu, hanya ketika dia hidup bersama dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberanian Daud ini mau mengajarkan kita bahwa berbagai macam permasalahan hidup bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan orang beriman kepada Tuhan. Bukan artinya kehidupan kita lepas daripada permasalahan, tetapi orang percaya, orang yang beriman akan dimampukan menghadapi apapun melampaui kemampuannya. Maka ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang percaya bukan berarti tidak menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini, tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, dia pasti akan dimampukan dan mampu menghadapi segala tantangan dan rintangan itu melampaui kemampuannya, karena ada kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, melampaui pikiran kita, melampaui kekuatan kita. Dan itu harus kita yakini, sama seperti ya percaya walaupun kita tidak melihat, itulah iman. Daud mengimani bahwa sesungguhnya Allah mampu melampaui kekuatannya untuk menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi yakinilah, jalan Tuhan itulah keselamatan bagi kita. Dan jalan Tuhan itulah kesukaan bagi kita. Dan jalan Tuhan itulah yang paling nyaman, walaupun terkadang ada kerikil-kerikil tajam, tapi kita yakin dan percaya jalan Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, di sini kita lihat Daud mau jujur bahwa ketika ada masalah, ketika dia tertekan, justru di situ dia dengan jelas dapat melihat bagaimana kekuatan iman kepada Tuhan, bukan sebaliknya mempermasalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Maka ini adalah pembelajaran bagi kita, bahwa kita yakini dalam segala permasalahan, tekanan, masalah yang kita hadapi, di situ kita makin merasakan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Dan di situ kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan, kekuatan Tuhan sangat kita butuhkan di dalam menjalani, menghadapi pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan di sini kita juga mau belajar bagaimana kekuatan iman daripada Daud di dalam permasalahan, pergumulan yang dia hadapi, bukan mempermasalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Maka kita yakini dan imani Allah kita adalah Allah yang sempurna, berarti dia tidak akan pernah salah. Maka jangan pernah permasalahkan Tuhan, jangan pernah salahkan Tuhan ketika banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita undang Tuhan dalam segala permasalahan yang kita hadapi, sehingga Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memampukan kita, sehingga kita tidak akan menyerah, tapi berserah hanya di dalam kuat kuasa Tuhan. Maka mari kita juga harus memiliki pengakuan sama seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Maka mari kita katakan dalam kehidupan kita, kebutuhan besarku adalah Tuhan.
Ya, kebutuhan terbesar kita bukan terletak dari apa yang ada di dunia ini, tapi kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Ya, kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan, bukan hanya keinginan-keinginan yang ada di dunia ini yang sering membuat kita hanya terus haus dan tidak akan pernah puas. Maka mari saudara yang terkasih, kita katakan kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Maka kalau Tuhan adalah kebutuhan terbesar dalam hidup kita, maka Tuhanlah prioritas dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan sukacita terbesarku adalah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan adalah sumber sukacita terbesar, berarti sukacita kita adalah sukacita yang kekal. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal. Tuhan yang dahulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang. Tuhan yang Alfa dan Omega. Maka saudara yang terkasih, sukacita terbesar kita adalah Tuhan. Maka sebagai orang percaya, kita adalah sumber sukacita kita adalah ketika kita bersama dengan Tuhan. Maka tidak ada yang bisa mengubah sukacita kita daripada sukacita bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan ada jaminan kehidupan kita. Karena bersama dengan Tuhan ada jaminan keselamatan bagi kita. Karena sukacita bersama dengan Tuhan itu melebihi dari sukacita apapun yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Dan semua itu hanyalah panah. Semua itu hanyalah semu. Tapi sukacita dalam Tuhan itu adalah sukacita terbesar dalam hidup kita. Dan mari kita katakan, dan yang paling diinginkan dalam hidup kita adalah hidup dalam Tuhan. Ya. Dan inilah yang paling kita juga inginkan dalam hidup kita adalah hidup dalam Tuhan. Maka orang yang hidup dalam Tuhan, walaupun kondisinya tidak aman, walaupun kehidupannya penuh dengan rintangan, tapi dia merasakan kenyamanan. Karena dia yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah diam, dan Tuhan akan berpihak kepada dia. Maka kita mau katakan, maka aku akan aman, aku tidak takut, aku tidak ada alasan untuk khawatir tentang apapun juga. Maka mari saudara yang terkasih, sekali lagi, kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Sukacita terbesar kita adalah Tuhan. Dan yang paling harus kita inginkan adalah hidup di dalam Tuhan. Maka kesempurnaan akan masa depan, kesempurnaan akan kenyamanan kita adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi dalam Mazmur ini dikatakan ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Inilah kerinduan daripada Daud. Dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dan ini adalah kerinduan setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya pasti menginginkan diam di rumah Tuhan. Maka saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, mari kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ketika kita menjalin hubungan yang tidak baik dalam Tuhan, walaupun situasi kita tidak baik, tapi pengenalan kita, pemahaman kita, dan pujian kita kepada Tuhan akan terus baik kita lakukan. Maka saudara yang terkasih, dikatakan juga dalam ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka tidak ada yang bisa menyentuh kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Kuasa iblis sekalipun,
kuasa kegelapan sekalipun, kuasa daripada pergumulan sekalipun, itu tidak bisa menyentuh kita, menembus perlindungan daripada Tuhan. Maka sekali lagi kami katakan, rasa aman, rasa damai ada dalam perlindungan Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, ketika itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan semangat menjalani kehidupan ini. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sukacita yang luar biasa ketika kita dalam perlindungan Tuhan. Maka mari kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan itulah kita akan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati kita dan menyenangkan pikiran kita. Karena ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka disitulah damai sejahtera akan berdiam dalam hati dan pikiran kita. Ketika damai sejahtera berdiam dalam hati dan pikiran kita, itulah yang menyelamatkan, menyehatkan jiwa kita, sehingga kita akan berseri, sehingga kita akan tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini. Maka mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada Daud yang yakin akan perlindungan Tuhan dan yakin akan keselamatan daripada Tuhan. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita, tapi hiduplah di dalam Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati kita.